Halo Mas Bray, ketemu lagi sama gua TM Motorsport. Oke Mas Bray, pada video kali ini gua mau ngebahas tentang fitting pelek ya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat kalian mau fitting pelek buat kendaraan kalian ya. Jangan sampai nanti salah pilih. Karena apa? Ada hal-hal penting yang harus kalian tahu dulu sebelum Anda memasangkan pelek kalian ke dalam kendaraan kalian ya. Karena nanti takutnya ada beberapa part atau peleknya itu ada yang gasrot di beberapa mobil, karena setiap mobil itu mempunyai minimal dan maksimal lebar dan earth pada pelek tersebut, Bray. Ya. Nih, saya memakai ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu pelek Mugen GP spek 6,5 lebarnya ya. Center hole-nya pas, PCD double ya, 114 dan 100 ya. Baut 4 ya, Bray ya. Tebal ban belakangnya itu 195/55, depan 185/55. Jadi ini udah gue jelasin kemarin ya. Ini dekat ya, lebih dekatnya kita. Nah, jadi apa aja yang bisa kalian simak dulu atau yang kalian harus tahu sebelum kalian membeli pelek untuk kendaraan kalian ya. Nah, yang pertama adalah lebar ya. Lebar setiap pelek itu mempunyai atau bervarian ya. Jadi tergantung kalian memilih lebar pelek kalian. Jadi ada beberapa mobil yang bisa dimasukkan sampai lebar 9,5 9 ya. Jadi makanya itu kalian harus memahami dulu kendaraan kalian itu mentok di lebar berapa. Jangan sampai kalian beli pelek baru akhirnya pelek kalian itu gesrot sama fender ya. Ya, artian gesrot sama fender itu bagian ban sini ya, dia gesrot sama pelek sini. Dan juga ada si ban lu dalam gesrot sama mangkok dari sok belakang ya. Nah itu makanya kalian harus wajib mengetahui dulu spek apa saja yang pas untuk kendaraan kalian ya. Itu yang pertama lebar, karena lebar itu banyak, Bray. Jadi berapapun dari 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu banyak ya varian untuk pilihan lebarnya, dari 7,5, 6,5, 6, 7, 8 ya, banyak. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan fitting dari pelek kalian ya. Jangan sampai kalian beli baru pas gitu gesrot akhirnya kalian harus tuker tambah. Tuker tambah kan otomatis pelek yang kalian beli baru pakai langsung gesrot, harganya langsung jatuh, Bray. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, caranya kalian bisa sharing-sharing kepada teman-teman kalian ya, Bray ya. Teman-teman kalian yang menggunakan mobil yang sama, atau bisa di forum ya. Biasanya di forum itu banyak teman-teman kalian yang sudah pakai ukuran yang pas, fitting yang bagus ya, apalagi buat anak muda yang mau dipendekin ya kendaraannya. Nah, untuk di depan saya ada unit Corolla Twin Cam tahun 1991 ya, Bray ya. Nah, ini saya tadi gunakan F40 lebaran 6,5 ya. Aman, sebenarnya aman ya. Lebarnya gak terlalu lebar, masih belum rata fender seharusnya itu, Bray. Harusnya gue pakai 7 karena dapatnya kemarin 6,5, akhirnya gue pasang aja. Nah, nya terlalu dalam, Bray. Jadi si bannya itu gesrot sama sok dalam sama mangkoknya, Bray. Ini yang belakang nih khususnya. Nah, jangan sampai kejadian sama kayak saya. Alhamdulillah kemarin saya itu ada di box ya, ada di mobil spacer ya, 3 mili akhirnya saya gunakan. Nah ini, Bray. Nah tuh ya, sekitar 3 milian, Bray, itu 3 mili. Jadi sebenarnya ini kurang bagus ya. Utamain jangan sampai pakai spacer, karena nanti center hole ya tidak pas sama si peleknya. Artian tidak pas, nanti tumpuan si bautnya itu lebih besar karena tidak ada tidak ada bantuan dari center hole yang menahan si pelek. Nah, buat kalian yang belum tahu center hole itu ini, Bray. Di dalam sini center hole. Jadi dia ada center hub atau center hub ya di dalam sini. Itu biasanya ada ukurannya, Bray. Jadi kalau nggak masuk, biasanya dia mentok dikasih spacer ya. Jadi biar center hole-nya itu nggak kena ke pelek ini. Nah, otomatis kalau nggak kena ke pelek ini, peleknya nggak ketahan sama center hole-nya, center hub-nya. Alhasil tumpuan beratnya berada di baut semuanya ya. Nah, kalau udah dibaut itu riskan patah, Bray, apalagi kalau kenceng itu agak ngeri ya. Makanya utamain cari pelek yang center hole-nya itu pas dengan center hub ya, Bray. Nih di sini biasanya tukang pelek itu udah ngerti. Kalau emang Anda kekeh tetap punya pelek yang center hole lebih besar, center hub mobil kalian kecil, kalian bisa cari di tukang pelek ya. Biasanya dia jual centering. Centering itu
berbentuk ring untuk ngepasin si center hole tersebut, bray. Biasanya di tukang pelek itu banyak, dan juga ditambah sama spacer ya itu. Nah, selanjutnya add ya. Add itu kalian harus tahu juga. Add kendaraan kalian harus tahu pakainya pasnya berapa. Standarnya sih pakai 32, 35, 38 ya. Ini saya pakai 40, jadi dia yang tadi gasrot ke dalam, bray. Ya, gasrot ke dalam, alhasil bannya gasrot. Saya kasih spacer. Kalau dikasih spacer nanti si center hole nggak kena, nggak ngegigit di peleknya, jadi bahaya juga, bray. Kalau saya emang udah untuk deket-deket, jadi nggak terlalu ya. Saya orangnya nggak suka kebut-kebutan juga, jadi masih saya maklumi lah, masih bisa saya pakai. Nanti kalau punya rezeki mungkin saya ganti atau ganti bannya yang lebih tipis ya. Ini pakai 195 tuh, 55 ring 15. Nanti saya bakalan ganti jadi 175/50 ya. Jadi bannya narik nanti agak tipis ya, bray ya. Jadi nggak terlalu kena sama si shocknya. Nanti bakalan spacernya bakalan gue lepas ya. Jadi harus tahu juga add-nya berapa. Semakin besar add-nya berarti pel kalian itu semakin ke dalam ya. Jadi si PCD-nya itu bautnya semakin keluar, bray. Ya. Itu adalah egg plus ya. Egg plus itu artiannya si bautnya, lubang bautnya itu lebih dekat ke bibir luar ya. Nah, itu semakin besar add-nya seperti 40 ini semakin ke dalam peleknya. Jadi nggak terlalu keluar. Nah, semakin kecil add-nya berarti peleknya semakin ke dalam dan si bautnya itu berada di dalam pelek ya, tengah-tengah pelek, atau bisa jadi admin. Admin itu berarti si lubang baut peleknya itu berdekatan dengan bibir pelek bagian dalam, bray. Nah, itu. Jadi kalian harus tahu PCD-nya berapa juga. PCD itu adalah diameter dari si bautnya. Bagi PCD berapa, misalnya ada 100, 4x100, 4x114. Nah, itu adalah 4-nya itu bautnya. 100-nya itu adalah lebar diameter dari si baut ke bawahnya, bray. Ya, ukuran baut ke sini. Ini berapa? Ini 100 ke sininya. Ada yang 114, berarti lebih lebar, bray ya. Nah, 100 ke sini, 100, ada yang 114 seperti ini ke sini, 114 lebih jauh ya. Lebih jauh diameter si baut tersebut, bray. Jangan sampai kalian asal pasang, karena banyak PCD 5x100, 5x100, 114, ada 6x100, 6x114 ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu itu, baru kalian fitting pelek ya. Atau kalian bisa minta sama si tukang peleknya, bang, mau fitting pelek dong. Biasanya dibolehin, bray. Kalian pasang-pasang dulu ukuran berapa, kalau udah pas baru beli. Biasanya boleh kok di setiap tukang pelek ya. Jadi harus ada fitting dulu, jangan sampai kalian gesrot. Kalau kayak kemarin saya pakai Timor itu sih alhamdulillah lebar, bray. Ini juga di rolla gampang. Jadi saya pakai 8,5 kemarin nggak ngegesrot. Kalau ini pakai 8,5 saya hitungnya sama kayak Timor mentang-mentang sedan, ini gesrot, bray. Ini juga nggak terlalu dalam tuh ya. Ini udah dilipat sebenarnya atasnya. Jadi saat nanti diceperin masih agak aman. Yang penting gue kasih spacer nantinya, bray. Ya. Nah, untuk varian pelek sendiri harganya bekas 3,5 sama ban sih, bray. Kalau ini gue tukar tambah dari OMC Peak Genio, gue tukar tambah sama Mugen GP ini ya, Mugen GP grey gitu ya, bray ya. Ini gue nambah 1.000, murah sih, bray. Karena kemarin temen gue mobilnya mau dijual, dibanding nggak dapet uang kan, nggak ada tambahan, akhirnya gue ambil nambah 1.000. Biasanya gue dimintain nambah 2.000 kemarin. Nah, ini, bray. Tadi ya, pertama lebarnya harus dipasin, jangan sampai lebarnya itu terlalu celong, karena nanti akan mentok sama fender kalian. Yang kedua, add-nya ya, lebar nggak masalah, yang penting kalian bisa nyeting add ya. Add semakin besar semakin ke dalam, bibir peleknya semakin dalam. Add semakin kecil, peleknya semakin keluar. Nah, itu harus disesuaikan. Yang selanjutnya PCD ya, PCD-nya kalian bisa sesuaikan tergantung dari kendaraan kalian. Biasanya kalau kendaraan sedan atau mobil-mobil Avanza seperti ini dia pakai 114. Sedan itu kebanyakan pakai 100, kecuali sedan besar dia udah pakai 114 atau 5 ya. Jadi tergantung, ini juga bisa dirubah jadi 114, tinggal bubut, atau dibuat 5 baut juga bisa, bray. Ya, jadi dilihat dulu peleknya berapa kalau mau beli bekas, add-nya pasin, bisa kalian bahas di forum atau teman-teman yang udah pakai atau di klub ya. Biasanya mobil-mobil tua kayak gini udah masuk klub ya, bray ya. Nah, untuk pelek sendiri harga 35-an ya, 3.500.000 yang racing look ya. Racing look nih. Kalau depan aman, bray.
Depan nggak pakai center hole, nggak pakai center hole pas, nggak pakai spacer, jadi aman. Dia juga jauh dari si mangkok sok dalam ya, tuh kelihatan nggak? Tuh mangkok sok dalamnya jauh, kalau yang belakang tuh deket ya. Nah, ada lagi ini, lagi milok noh, mobil Agia lagi milok ini. Ya jadi tadi ya, yang saya sebutkan itu adalah untuk fitting pelek kalian. Ya kalian bisa cari atau bisa sharing-sharing pada teman-teman kalian agar Anda tidak salah ya, ini wujud belakang Anda, agar Anda tidak salah saat pemilihan pelek tersebut. Ya jadi nanti fittingnya pas, saat diceperin biasanya anak muda itu pengennya ceper kan pas ya, saat diceperin si pelek belakang nggak gesrot. Apalagi mobil ini kalau diceperin kayak mobil sedan biasa itu ketinggian. Jadi nanti bakalan gue pendekin satu jari ya, satu jari. Karena mobil kotak gue paling seneng yang tingginya itu sama depan belakang ya. Jadi kalau mobil biasa gue biasa belakang pakai 32 cari aman. Kalau mobil ini 22 itu udah masih tinggi banget, bray. Apalagi gue pakai ring 15 ya. Nah untuk kenyamanan juga kalian harus mengetahuinya dulu, pakai 16, 15 atau 17 ya. 17 itu untuk style oke, tapi untuk kenyamanan nggak bisa karena memang bannya harus tipis ya. Karena kalau nggak terlalu tipis dia bakalan gesrot. Tergantung juga dan lebar ya, bray ya. 16 lumayan agak sedikit enak, tapi nggak terlalu enak kayak ring 15 ya. Cari amannya ring 15. Kalau mau dipakai jauh bannya ditebelin 195/55. Kalau buat gaya ya bannya tipisin 175 atau 165/50. Jangan pakai 45, ketipisan sakit nantinya ya karena shocknya. Apalagi yang udah diceperin. Nah ini wujudnya ring 15 lebar 6,5 ya. PCD 100, tapi ini bisa dipakai di 114. Bannya tebal, jadi masih sangat nyaman ya, bray. Nah ini. Nah gue banyak terima kasih buat kalian yang pantengin channel gue. Semoga kalian banyak rezekinya, ditambah rezekinya sehat selalu ya. Mudah-mudahan channel gue ini berkat support kalian bisa lebih besar, berkembang, dan bisa memberikan banyak lagi gambaran atau motivasi atau seperti ini ya. Ini sebutnya apa ya, bisa dibilang referensi buat kalian para pengguna Corolla Twin Cam tahun 1991 yang biasa disebut AE92 ya. Cara fitting peleknya seperti ini ya. Gua TM Motorsport undur diri, see you goodbye. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan juga bermanfaat untuk saya sendiri. Gua TM Motorsport, bray, undur diri, see you goodbye. Bye bye.